Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara pecinta masa depan negeri. Ada 7 berita politik lagi yang bisa kita sampaikan, tetapi nanti kita akan membaca satu saja untuk yang memudahkan kita memahami politik. Pertama, survei parameter politik, elektabilitas PD Perjuangan 22,1%, Gerindra 11,9%, Golkar 10,8%. Ini kalau kita hubungkan dengan 2019, maka ya belum jauh berbeda. Ini kurang 3 tahun lagi. Selanjutnya, bertemunya Airlangga Ridwan Kamil mendoakan agar diberi kelancaran di pemilu 2024. Tentunya pertemuan itu selalu ada agenda politik yang dibicarakan antar elit politik. Di berita 1, survei parameter politik, Prabowo Puan akan keok lawan Anies Ahaye. Ya, boleh saja karena ini adalah produk survei, tetapi kita lihat dalam perkembangannya. Dan belum tentu mereka sebagai calon karena ini adalah survei awal. Survei parameter politik, 52,7% responden menolak presiden 3 periode. Ini adalah yang menjadi pertanyaan dari publik. Apakah seseorang itu bisa menjadi calon sampai 3 periode pasca reformasi? Surveinya, survei parameter politik 52,7%. Saudara boleh berpendapat lain, tetapi ini hasil survei. Parameter politik Indonesia, dominasi elektabilitas Prabowo semakin melemah. Ini yang sebagaimana di berita merdeka.com. Said Agil soal kabar konvensi Capres Nahdlatul Ulama 2024, PBNU tak punya agenda politik praktis. Menarik ya kalau lembaga, maksudnya organisasi sosial keagamaan, kemasyarakatan menampilkan konvensi capres yang biasanya dilakukan oleh partai politik, tetapi katanya NU tidak mempunyai kepentingan atau agenda politik praktis. Percaya nggak? Peta politik 2024, popularitas vs partai politik, berita yang ada di metrotv.news.com. Ada 7 sudah saya sampaikan. Mana yang menurut kalian yang paling baik untuk kita kupas? Ayo dipilih. Kembali lagi ke Agus M. Fauzi Official. Dari 7 tadi, menurut kalian mana yang terbaik? Ayo kita kupas. Survei parameter politik, Prabowo Puan akan keok lawan Anies Ahaye. Ini adalah di berita 1. Jakarta, berita1.com, pasangan Prabowo Subianto, Puan Maharani keok dari pasangan Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono jika mereka dipertandingkan di Pilpres 2024 mendatang. Waduh, ini sudah mendalam surveinya. Karena apa? Sudah ada pasangan, katanya Prabowo Mbak Puan, Ahaye dengan Anies atau Anies Ahaye. Padahal partai politik masih melakukan negosiasi. Bahkan yang lebih tepat adalah menyiapkan pemilu 2024. Hasil survei parameter politik yang dirilis secara daring di Jakarta Sabtu menemukan tersebut. Anies Baswedan Ahaye memperoleh 35,9% suara, sementara Prabowo Puan memperoleh 21,8%. Jadi ini hasil survei kemarin. 42,3% ragu atau tidak menjawab, kata Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Sekali lagi, 35,9% Anies Baswedan maksudnya sama Ahaye berkoalisi.
Kemudian 21,8% Prabowo Puan berkoalisi. Tetapi masih lebih menang lagi yang masih ragu 42,3%. Wow, ini masih peluang besar kalau begitu. Karena yang ragu itu masih 42,3%. Jika Prabowo Subianto dipasangkan dengan Ganjar Pranowo, masih akan jadi pemenang dengan 35,7%. Wah, ini kalau Ganjar, maksudnya calon wakil presidennya Ganjar, 35,7%. Kalau tadi Anies Baswedan AHY ini 35,9%, selisih 0,02%. Melawan Anies Baswedan Sandiaga Uno yang meraih 32,1. Jadi kalau Prabowo itu pasangannya Ganjar 35,7%. Kalau Anies Baswedan dipasangkan Sandiaga Uno 32,1%. Jadi masih lebih kuat Prabowo disandingkan dengan Ganjar. Ini kata survei tadi. Jika Prabowo dipasangkan dengan Sandiaga, sementara Puan Maharani dipasangkan dengan Anies Baswedan sebagai cawapres, pemenangnya adalah pasangan pertama raihannya adalah 37,7%, sementara Puan Anies 25,1%. Jadi ini pasangannya Prabowo dengan Sandi, Puan sama Anies. Anies sebagai calon wakil 25,1%. Kemenangan besar akan diraih pasangan Prabowo Anies jika melawan pasangan Puan AHY. Ya, ini dibalik. Prabowo Anies Baswedan, kemudian di satu sisi adalah Puan Maharani sama AHY. Raihnya 43,8% untuk Prabowo Anies, sementara Puan AHY meraih 13,3%. Dukungan terhadap Puan Maharani sebagai capres tidak signifikan. Misalnya dalam simulasi duet Puan Anies Baswedan hanya memperoleh 25,1%. Begitupun pasangan Puan AHY hanya mendapat 13,9%. Awas, surveyor atau lembaga survei harus hati-hati ya, harus ilmiah supaya bisa diterima oleh semua publik dan nanti bisa dipertanggungjawabkan. Adi menjelaskan bahwa jumlah responden survei ini adalah 1.200 orang yang ditentukan dengan metode simple random sampling. Margin of the error survei sebesar plus minus 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Riset dilaksanakan 23 sampai 28 Mei 2021 dengan metode telepolling. Saudara pecinta masa depan negeri, itulah sebuah survei yang dilakukan telepolling oleh sebuah lembaga riset. Boleh saudara percaya, boleh tidak, yang pasti ini sudah dipublikasikan menjadi konsumsi publik untuk sebagai informasi awal. Karena pelaksanaan survei itu adalah 23-28 Mei, minggu kemarin. Ini kan sudah memasuki awal Juni. Jadi 1-2 minggu kemarin teman-teman sudah melakukan riset, maksudnya survei, dan hasilnya seperti itu tadi. Yang melihat bahwa dengan judul Survei Parameter Politik Prabowo Puan akan kiok lawan Anies AHY. Saudara pecinta masa depan negeri, ya antara partai politik satu dengan lainnya sampai hari ini memang belum memutuskan. Bahkan pada 3 hari yang lalu teman-teman simbol partai politik Komisi 2 bersama pemerintah berdiri sendiri dan KPU, maksudnya penyelenggara pemilu di situ plus KPU, Bawaslu dan DKPP memutuskan 28 Februari itu rencananya Pilpres Pileg, nanti 27 November yaitu Pilkada. Menarik kan? Karena masih
lama terkait dengan proses pencalonan, tetapi kemungkinan besar pada Maret 2022 tahapan dimulai. Mengapa survei ini dilakukan jauh sebelumnya? Ini 2021, padahal nanti masih 21, 22, 23, 24, 3 tahun lagi, 3 tahun kurang sedikit lah. Proses pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres. Tapi mengapa hasil survei parameter politik sudah ditampilkan? Inilah sebuah pendidikan politik yang dihadirkan oleh anak negeri kita. Jadi, pertama yang perlu kita respon bahwa ini adalah pendidikan politik kepada kita semuanya supaya mengetahui bagaimana pendapat masyarakat yang hari ini mungkin agak canggung ketika teman-teman partai politik sudah ada yang berani menampilkan calon, ada yang belum berani menampilkan calon, bahkan ada partai politik yang sudah siap untuk berkontestasi di 2024, namun masih ada yang ribet, bahkan mau membuat partai politik baru. Yang pasti, pada November atau pada Februari, 28 Februari 2024, Pilpres Pileg akan dilaksanakan. Di situ akan menjadi momentum bagi semuanya, maksudnya secara nasional mereka partai politik akan menjadi komando dalam proses kontestasi tersebut. Tetapi hari ini kan memang belum. Nah, ini menjadi yang kedua. Itu tadi pendidikan politik ya. Yang kedua, ini menjadi semacam pancingan kepada masyarakat umum bahwa ngomong politik itu bukan tabu. Ngomong calon pemimpin itu tidak ada masalah karena ya kita kan memang membutuhkan pemimpin nantinya. Jadi tidak ada masalah kalau hari ini kita sudah mulai menghangatkan terkait wacana calon presiden. Meskipun yang ketiga, teman-teman partai politik perlu super hati-hati untuk menerima informasi dari berbagai lembaga survei. Lembaga survei bisa menjadi input bagi teman-teman partai politik sebagai evaluasi perjalanan perkembangan partai politik. Karena kalau itu diabaikan, bisa-bisa ditinggal oleh elit politik yang siap untuk menghadapi 2024. Tetapi hari ini kalau mendapat informasi dari lembaga, maksudnya lembaga survei, jadikanlah itu sebagai masukan yang baik. Kalau misalkan ada kecocokan, ya harus siap disiapkan. Apakah cocok dengan tidak dengan partai politiknya? Kalau tidak, ya sebatas saja informasi, input informasi aja, sehingga semuanya menjadi positif, bukan untuk menjatuhkan taruhlah lawan atau kawan di dalam partai politik. Keempat, sudah tidak masalah lagi kalau kita mewacanakan calon pemimpin 2024 secara masif. Bagaimanapun jangan sampai nanti memilih seperti kucing dalam karung. Baru mendekati Februari atau 28 Februari 2024 baru berbicara calon presiden, calon legislatif. 3 tahun sebelumnya sudah membicarakan. Itu juga bagus, menjadikan kita bersemangat untuk mencari yang terbaik. Mohon maaf Pak Jokowi, ini bukan berarti mendegradasi Pak Jokowi sebagai presiden, bukan. Ini merupakan bagian yang ditunggu oleh masyarakat supaya tidak memilih kucing dalam karung nantinya. Karena masa depan Indonesia adalah masa depan seluruh rakyat Indonesia. Kelima, semoga tidak hanya di bulan Mei ini terjadi survei politik yang tentunya setiap saat, setiap hari akan terjadi perubahan tergantung gerakan dari para bakal calon tersebut. Begitu juga terkait dengan respon partai politik dalam merespon fenomena yang ada. Kalau mereka cekatan, kemungkinan akan dilirik oleh banyak orang. Begitu juga ketika ada seseorang
yang diberi label sebagai calon presidennya, apakah dia itu memang bagian dari partai politiknya atau bukan, tetapi mendapat label sebagai capres, maka diambil secara positif saja, tidak harus kemudian menjadi musuh. Karena di dalam politik itu tidak ada musuh yang abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Semoga kepentingannya bukan untuk kepentingan sesaat atau praktis, tetapi kepentingan membangun negeri dengan mewacanakan jauh sebelumnya, khususnya para calon presiden ini. Semoga ada manfaat, semoga kita lebih terbuka dalam menyiapkan pemimpin yang terbaik untuk negeri kita. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.